ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai mikrofon USB dari Rode NT USB Mini. Ya, seperti kita lihat di kemasan, saya baru membeli mikrofon ini. Harganya sekitar 1,5 sampai dengan 1,6 juta rupiah. Ya, ini adalah sebuah mikrofon jenis electret condenser ya, teman-teman. Dengan penjelasan di sini ada studio quality microphone with USB-C connectivity, 3.5 mm headphone output with zero latency monitoring, kemudian detachable magnetic desk stand. Ada 3 perlengkapan. Yang pertama adalah mikrofon itu sendiri beserta desk mount-nya. Kemudian ada kabel USB untuk mengkoneksikan antara mikrofon dengan laptop atau komputer, dan kemudian ada juga thread adapter ya. Oke, ini dibuat oleh Rode, sebuah perusahaan yang berasal dari Australia. Oke, segera kita buka saja ya teman-teman ya, isinya apa aja, apakah sesuai dengan yang disampaikan tadi dalam kemasan. NT USB Mini Studio Quality USB Microphone. Oke. Ya, ini adalah desk mount-nya, kemudian ada rubber ya, ada adapter dan kabel USB Type C yang ada di ujungnya. Kemudian ini adalah mikrofonnya ya teman-teman, bisa dilihat di sini ada mikrofonnya Rode NT USB Mini ya. Terus kemudian aksesorisnya ada desk mount atau desktop mounting seperti ini. Kemudian ada adapternya juga. Jadi ini adalah mikrofonnya ya teman-teman. Di depannya seperti ini ada panelnya. Panelnya berupa sebuah leveler atau volume untuk headphone. Kemudian ada 2 lampu indikator di sini ya. Yang satu untuk menunjukkan bahwa USB connectivity-nya ini memang sudah terhubung. Kemudian yang satu lagi adalah untuk headphone monitoring. Oke, di sisi depan seperti itu. Kemudian di sisi belakang ada 2 port ya teman-teman. Yang pertama adalah port headphone dengan jack 3,5 mm. Kemudian di sebelah kanannya adalah port USB, micro USB Type C ini ya. Oke, kemudian di sisi bawah ada lubang nih teman-teman, yang bisa dikonek atau dihubungkan ke mounting melalui adapter seperti ini. Karena sebenarnya banyak sekali jenis mounting standar yang bisa dipakai untuk desktop ataupun floor stand ya teman-teman. Nah, praktisnya adalah seperti ini. Ketika mikrofon ini dihubungkan atau diletakkan di atas desk mount ini seperti ini ya, langsung. Sesimpel itu ya teman-teman ya, sesimpel itu. Jadi seperti inilah tampilan Rode NT USB Mini apabila ditaruh atau diletakkan di atas meja atau desktop. Sekali lagi nih gampang banget ya, tinggal dicabut terus dipasang lagi. That's that simple. Karena ada magnet di sini yang sangat kuat yang menahan ataupun memegang secara langsung mikrofon ini ya. Yang saya suka dari jenis mikrofon ini adalah fleksibilitasnya karena menggunakan yoke. Yoke itu artinya ini ya, lempeng besi metal. Secara tampilan fisik, build quality Rode ini tidak usah diragukan lagi ya teman-teman, karena memang beberapa kali saya beli mikrofon dengan merek yang sama ya, sejauh ini ya bagus-bagus saja. Secara fisik tidak ada hal yang mengecewakan dari build quality-nya. Oke, jadi seperti ini, tinggal dipasang aja dan kita bisa atur directivity atau arah dari mikrofon Rode NT USB Mini ini ke sumber suara kita ya, yang akan kita butuhkan atau kita perlukan untuk di capture oleh mikrofon.
sayangnya menurut saya ya teman-teman, mikrofon ini desktop mountingnya itu agak kurang tinggi, sehingga dalam beberapa hal, apalagi untuk postur tubuh saya yang cenderung tinggi ya, 170-an lebih sentimeter, kalau duduk tuh jaraknya jadi agak jauh ya dibandingkan dengan desktop mounting yang lain. Makanya saya kemudian meminjam desktop mounting dari merek lain. Ya, ini adalah desktop mount dari Samsung Q2U. Ya. Ini lebih proper untuk saya, lebih suitable, lebih cocok karena apa? Karena emang lebih tinggi ya teman-teman. Oke, jadi saya pakai seperti ini. Nah, dengan menggunakan mounting ini dari Samsung ini Q2U, saya harus melepas karet atau rubber yang ada di bagian bawah ini ya teman-teman, supaya nanti dia punya lubang skrupnya ini bisa dihubungkan langsung ke sini. Oke, kita coba aja ya. Saya singkirkan dulu ini desktop mounting dari Rode, standar Rode, bawaan Rode beserta adapternya. Oke, kita akan coba mounting dulu seperti ini ya teman-teman. Oke, cakep ya, tongkrongannya lebih tinggi, tongkrongannya jauh lebih tinggi dan lebih kokoh sepertinya, lebih apa ya, solid, lebih sturdy gitu, lebih kokoh. Dan saya suka sih dengan tongkrongan yang cukup tinggi seperti ini ya teman-teman. Lebih cocok buat saya karena memang jadi lebih dekat untuk bicara langsung ke arah mikrofonnya. Oke, sebelum kita coba ya teman-teman untuk mengetahui bagaimana kualitas suara yang ditangkap oleh mikrofon jenis ini, saya akan coba bacakan spesifikasi yang saya lihat langsung dari websitenya ya, rode.com. Jadi jenisnya adalah electret condenser, analog to digital and USB interface. Kemudian polar patternnya adalah cardioid. Frekuensi range-nya dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sementara input SPL-nya adalah at 1% THD atau total harmonic distortion adalah 121 dB atau awaited as per IEC 651. Kemudian sample rate-nya 48 kHz dan juga ada bass power-nya tersedia. Bit depth-nya adalah 24 bit. Kemudian analog outputs-nya adalah 3.5 atau 3.5 headphone. Kemudian computer connectivity adalah USB simultaneous I/O mono input stereo output. Kemudian output connection adalah USB Type-C. Kemudian OS yang diperlukan atau OS requirement adalah macOS 10.12 or Windows 10. Oke. Sementara untuk mechanical specification-nya adalah weight dalam gram atau berat dalam gram adalah 585 gram. Sementara dimensions dalam milimeter adalah tingginya 141.9 mm. Kemudian lebarnya 54.5 mm dan diameter dalam hal ini base-nya adalah 89,3 ya. Diameter base-nya berarti ini yang dimaksud base-nya. Jadi ini yang dimaksud base-nya. Oke, itu aja sih spesifikasinya teman-teman ya. Secara teknis apa-apa yang menjadi parameter dari mikrofon Rode NT USB Mini ini. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa ini adalah jenis mikrofon electret condenser ya. Electret condenser biasanya cenderung lebih sensitif dan biasanya memproduksi suara jauh lebih halus gitu ya, lebih soft. Dan untuk penggunaan yang sifatnya
cenderung fix gitu ya, bukan penggunaan-penggunaan yang mobile atau mungkin penggunaan-penggunaan yang sifatnya keras seperti di stage atau yang lain-lainnya. Oke, teman-teman, jadi ini Rode NT USB Mini. Untuk lebih optimal ketika Anda membandingkan antara suara mikrofon yang sedang saya pakai. Oh ya, sekarang saya sedang memakai mikrofon built-in dari kamera ya, teman-teman. Kamera yang saya pakai untuk men-shoot kali ini adalah Sony Alpha 6400 dan saya menggunakan mikrofon built-in yang ada di dalam kamera tersebut. Ya, mungkin bagaimana kualitasnya Anda bisa langsung dengarkan sekarang ya, teman-teman ya. Nah, kita akan compare atau akan lakukan komparasi atau perbandingan mengenai bagaimana reproduksi suara dari mikrofon ini dibandingkan dengan mikrofon built-in yang ada di kamera. Apakah jauh lebih baik atau sekedar lumayan saja atau seperti apa ya? Segera akan saya lakukan connectivity atau penyambungan di port USB Type-C di belakang ini ke komputer dan saya akan segera memindahkan semua output dari kamera ke komputer. Jadi perekamannya nanti akan dialihkan melalui komputer. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sama-sama dengarkan ya bagaimana suaranya. Ini saya ambil dari audio input capture ya. Saya menggunakan mikrofon Rode NT USB Mini. Ya kan saya coba mendengarkan dengan jarak antara mikrofon dengan mulut saya yang lebih dekat ya, supaya Anda bisa dengarkan perbedaannya. Oke. Sebentar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, testing 1 2 3 4 5 6 7 8, testing 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Anda masih mendengarkan suara saya melalui mikrofon Rode NT USB. Apakah suaranya bisa lebih bagus didengarkan oleh Anda atau seperti apa? Oke, ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon Rode NT USB Mini. Sekali lagi ya teman-teman, bahwa sebaiknya pada saat kita menggunakan mikrofon eksternal, apalagi digunakan untuk voice atau mempick up suara dari manusia, sebaiknya jaraknya diminimalisir ya. Artinya gunakanlah jarak yang paling minimal yang paling mungkin untuk memproduksi suara terbaik Anda atau memproduksi suara terbaik dari narasumber. Oke, ini adalah jarak terbaik karena saya menggunakan mikrofon ini dengan jarak lebih kurang ya 1 jengkal atau sekitar 10 sampai dengan 15 cm ya teman-teman. Oke, bagaimana? Apakah Anda bisa membedakan antara suara yang di pick up atau yang ditangkap oleh mikrofon internal dari kamera Sony dibandingkan dengan menggunakan mikrofon eksternal dari Rode NT USB Mini ini? Ini adalah salah satu cara kita ya teman-teman, supaya kita bisa mengoptimize atau mengoptimalkan, memaksimalkan dan bahkan mungkin memperbaiki kualitas suara kita pada saat kita melakukan VOing atau voice overing gitu ya, dengan menggunakan mikrofon eksternal. Dan saya yakin teman-teman juga sudah bisa membedakan sekarang seperti apa kualitas suara yang ditangkap dari sebuah mikrofon USB ini ya. Yang kebetulan saya kali ini mereview Rode NT USB Mini. Ada beberapa mikrofon yang saya miliki ya, utamanya mikrofon yang USB. Mungkin di lain waktu nanti saya akan coba hadirkan review-review yang lain terkait dengan mikrofon USB yang bisa langsung dikoneksikan ke komputer atau laptop, dan tujuannya yang pasti adalah untuk memperbaiki kualitas audio untuk pembicaraan ya, atau untuk merekam suara. Oke, silakan Anda berikan komentar Anda teman-teman di kolom komentar terkait dengan kualitas audio dari mikrofon Rode NT USB Mini ini. Dan kalau memang Anda suka dengan suara ini, silakan Anda klik
like, atau kalaupun nggak suka dengan suara ini misalkan, silakan Anda klik dislike. Sangat bebas. Bebas ya, silakan Anda bisa mengekspresikan juga mungkin komentar Anda terkait dengan bagaimana kualitasnya, apakah jelek atau baik. Nah, mungkin kalau misalkan menggunakan mikrofon internal mikrofon internal kamera dibandingkan menggunakan mikrofon eksternal, jelas berbeda jauh ya teman-teman ya. Itu hal yang pasti gitu ya. Karena mikrofon built-in yang ada di kamera itu tidak diciptakan untuk mengoptimalkan audio yang ada di sekitar ya. Berbeda dengan mikrofon yang memang di-create untuk meng-capture suara yang ada di sekitar ruangan, termasuk suara manusia. Kira-kira seperti itu. Akan sangat berbeda lagi jika misalkan kita suatu saat bisa mengkomparasi atau membandingkan antara sesama mikrofon USB, katakanlah mikrofon Rode NT USB Mini dengan Rode NT USB, karena ada dua model nih teman-teman. Dari Rode sendiri ada dua model untuk yang ini ya, ada yang USB Mini, ada yang USB aja. Jadi ada Rode NT USB dan Rode NT USB Mini. Terus ada juga saya miliki adalah Samsung ya, Q2U. Nanti suatu saat saya akan coba review juga mikrofon jenis itu ya, apakah memang secara kualitas bisa disandingkan dengan Rode NT USB Mini ini, atau justru malah lebih baik, atau malah sebaliknya. Oke teman-teman, silakan berkomentar dan memberikan saran untuk review kali ini. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau seperti apa? Kami persilakan. Untuk sementara review kita kali ini sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa.